teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Salsa Daila dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sedang ramai dibicarakan, yaitu mengenai kasus Wanda Hara yang memakai cadar di kajian Ustadz Hanan Attaqi. Seperti yang teman-teman ketahui, baru-baru ini media sosial dan berbagai platform berita dihebohkan dengan penampilan Wanda Hara yang datang ke kajian Ustadz Hanan Attaqi dengan menggunakan cadar. Banyak yang bertanya-tanya dan berspekulasi tentang alasan dibalik keputusan Wanda Hara untuk memakai cadar. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita dengarkan sedikit tentang siapa sih Wanda Hara itu. Wanda Hara adalah seorang public figure dan stylist terkenal di Indonesia. Dia sering bekerja sama dengan selebriti dan dikenal memiliki gaya yang sangat fashionable. Maka, tak heran ketika ia muncul dengan cadar, banyak orang yang merasa penasaran. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat di cuplikan barusan, bahwa Wanda Hara ini ternyata dia itu seorang public figure dan stylist terkenal di Indonesia. Maka tak heran ketika ia muncul dengan cadar, begitu banyak orang yang merasa penasaran. Nah, teman-teman, kajian yang diadakan oleh Ustadz Hanan Attaqi ini sendiri memang sering dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk artis dan selebriti. Ustadz Hanan Attaqi dikenal dengan gaya dakwahnya yang modern dan dekat dengan anak muda, sehingga tidak jarang banyak yang tertarik untuk mengikuti kajian tersebut. Nah, untuk membahas lebih lanjut lagi tentang kasus ini, tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah mengundang kedua teman saya sebagai narasumber untuk berbicara mengenai kasus ini. Nah, mari kita langsung panggilkan saja. Ini dia, Olea Audina dan Rita Nurjana. Halo. Hai, makasih udah diundang ke sini, Caca. Ya, sama-sama. Apa kabar nih kalian? Baik, Alhamdulillah baik. Nah, langsung saja ya kalian. Kalian pasti tahu nih kasus yang sekarang sedang banyak diperbincangkan di media sosial tentunya. Kasus ini tuh sangat menarik sekali. Jadi, apakah kalian udah siap buat sharing-sharing di podcast kali ini? Siap dong, tentu. Suasananya cukup tertekan ya. Sepertinya kasus yang panas nih. Iya, ini kebetulan ini kasusnya sangat menarik sekali dan banyak dibicarakan di media sosial. Kalian pasti penasaran nih apa kasus yang menarik ini. Ya, Kita langsung saja. Kasus ini adalah kasus mengenai Wanda Hara yang memakai cadar ke kajian Ustadz Hanan Attaqi. Nah, jadi semakin kesini aku semakin penasaran nih. Nah, kebetulan sekarang di sini sudah ada kalian, kita sharing-sharing. Aku langsung aja nih mau nanya ke kalian. Menurut kalian, apa yang membuat kasus ini begitu menarik dan banyak dibicarakan di media sosial? Kalau menurut saya sih kasus ini banyak dibicarakan di sosial media. Faktornya ada beberapa. Yang pertama itu karena Wanda Haranya sendiri kan seorang public figure, stylist terkenal di Indonesia yang fashionable gitu. Jadi nggak jarang bikin masyarakat di sosial media tuh bertanya-tanya tentang keputusan dia seperti itu. Lalu yang kedua, dia bercadar sebagai seorang pria di kajian Ustadz Hanan Attaqi, yang dimana penggemar kajian Ustadz Hanan Attaqi ini banyak dan dihadiri oleh selebriti dan para artis terkenal. Jadi kasus ini kayak memberikan panggung buat dibicarain lebih luas lagi seperti itu. Nah, bener banget nih. Kayak dua faktor yang telah Lea sampaikan barusan, aku jadi masih bertanya-tanya gitu loh. Jadi lalu bagaimana dengan reaksi masyarakat terhadap penampilan Wanda Hara dengan cadar ini? Menurut kalian, apakah lebih banyak yang mendukung apa malah sebaliknya? Aku cukup ngikutin kasusnya nih. Dilihat dari media sosial, ada berbagai macam opini, termasuk ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, karena mempertanyakan apa sih niatnya Wanda pakai cadar di kajian itu. Okay. Nah, karena ini media sosial, jadi banyak banget opini. Ya. Gak hanya hal itu saja. Nah, benar banget nih apa yang telah Rita sampaikan. Jadi kita juga harus melihat nih pantauan di media sosial terhadap respon masyarakat yang cukup begitu beragam kan ya. Nah,
setelah pembahasan ini, sebenarnya aku mau kita sedikit membahas tentang aspek etika dan hukum yang mungkin relevan juga dengan kasus ini. Jadi aku mau nanya nih sama kalian, bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini terhadap aspek etika dan hukumnya gitu. Ini poin yang sangat penting sih, karena dari sisi etika kita kayak mengingatkan kembali bahwa pentingnya menghargai keputusan seseorang gitu dalam berkaitan dengan keyakinan dan ekspresi keagamaan. Kita tuh nggak seharusnya menghakimi seseorang berdasarkan penampilannya atau keputusannya memakai atribut tertentu seperti cadar. Tapi kan dalam kasus ini salah ya seorang pria gitu memakai cadar di acara kajian. Tapi balik lagi setiap orang berhak gitu untuk menjalankan keyakinannya tanpa diintimidasi atau dihakimi seperti itu. Benar banget juga Kak, dilihat dari aspek hukum, kita bebas dalam berpendapat ataupun melakukan sesuatu, tapi balik lagi dilihat dari Wandahara yang sebagai pria itu udah gak etis gak sih? Iya, Di kajian Ustadz Ataki itu udah termasuk penistaan agama. Bahkan ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1965 yang bunyinya tuh kalau gak salah tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, dari pembahasan yang udah kalian bicarakan barusan, aku masih bertanya-tanya nih. Jadi, bagaimana sih sebaiknya sikap kita sebagai masyarakat dalam menghadapi situasi seperti ini? Karena jujur aku sendiri pun sampai saat ini masih kayak bingung aja gitu terhadap kasus Wandahara yang memakai cadar ini. Kalau menurut aku sih kita perlu lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media gitu, dan gak mudah terprovokasi atau percaya terhadap isu-isu yang belum tentu benar gitu. Dan yang paling penting, menghargai dan mendukung pilihan pribadi orang lain tanpa perlu mempertanyakannya secara berlebihan adalah etika sosial yang baik. Bener banget, penting juga untuk kita tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi, karena itu kan bisa ngerugiin salah satu pihak ya. Iya, Terus banget. kita juga sebagai pengguna media sosial harus lebih punya tanggung jawab dan moral untuk menjaga lingkungan positif atas kita yang sebagai pengguna media sosial, nggak jadi negatif amat lah. Iya. Oke. Menurut aku pribadi nih ya, dari pembahasan kalian berdua itu sangat cukup menarik buat aku. Nah, jadi sekarang tuh apakah kalian melihat ada dampak jangka panjang dari kasus ini terhadap persepsi masyarakat tentang cadar dan kajian-kajian keagamaan? Kalau saya pikir sih kasus ini harusnya bisa menjadi momen edukasi bagi masyarakat, terutama di sosial media, dalam tentang cadar dan kajian keagamaan gitu. Selain itu, kasus ini juga harus bisa menjadi pembelajaran tentang pentingnya menghargai pilihan pribadi seseorang gitu, tanpa menghakimi orang tersebut dalam keyakinan dan ibadah gitu. Oke. Terima kasih atas pandangannya Kak Lea, baik Kak Lea atau Karita gitu. Makasih banyak. Aku pribadi di sini sekarang udah lebih merasa terbuka gitu. Maksudnya terbuka tuh kayak aku udah tahu dari awal siapa Wandahara, dari awal kasusnya bagaimana, sampai aspek etika dan hukumnya dan cara menanganinya. Sekarang aku jauh lebih tahu gitu. Nah, sebelum kita akhiri mengenai kasus ini, apakah ada pesan terakhir yang ingin kalian sampaikan kepada para pendengar kita nanti? Dari aku ada, jadi kita tuh harus lebih ngingetin lagi bahwa perjalanan hidup orang kan beda-beda ya. Iya. Terus kita juga harus lebih bijak dan terbuka lagi dalam menangani atau menyikapi pilihan orang lain. Iya, betul. Terus kita juga harus lebih mendukung
satu sama lain dalam hal kebaikan. Intinya mah stay positif lah ya. Ya, bro, stay positif guys. Oke, luar biasa sekali ya narasumber kita hari ini. Tepuk tangan dulu dong guys. Yeay. Oke, terima kasih banyak. Aku ucapin terima kasih banyak sama kalian kedua. Terima kasih Udah diundang ya. udah menjadi narasumber aku hari ini di podcast ini gitu, udah mau datang ke sini, seru banget sharing-sharingnya, makasih banget, makasih banyak. Terima kasih juga atas waktu dan insight yang sangat berharga menurut saya. Oke, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa, semoga kalian bisa Lebih terbuka lah ya soal Iya, pandangan dan menyikapi orang lain. betul. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terutama dalam penggunaan Media sosial. Oke. Bijak lagi ya. Bijak lagi ya. Oke, Stay bye-bye. positif. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.